Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta, para narasumber serta moderator, serta para peserta dialog interaktif etika birokrasi, dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat Yang saya hormati para narasumber, Direktur Eksekutif Yayasan Kita dan Buah Hati, Ibu Eri Rismani. Yang saya hormati moderator, Ibu Ervin, dan seluruh staf Pemprov DKI yang hadir. Kita pertama kita bersyukur pada Tuhan, selamat pagi semua, bahwa ada yayasan dan termasuk Ibu Yeni Wahid perjalanan menyelenggarakan ini. Saya selalu katakan, saya sebetulnya lebih percaya sama ibu-ibu ngurusin DKI daripada bapak-bapak. Sebenarnya saya saking kesalnya, saya katakan ini tidak perlu ada teknis sebetulnya kadang-kadang. Ini bukan soal pengetahuan. Saya kasih contoh ibu saya saja, nenek saya juga yang sudah sangat sepuh, hampir 90 tahun nenek saya. Itu semua urusan beres tuh. Kenapa? Sederhana kan? Misalnya ibu saya bilang ini rumah begitu besar, ini rumah di Belitung ya. Ini pembantunya kurang loh, saya sih nggak sanggup loh ngurusin. Jadi maunya gimana? Saya butuh satu tukang rumput, ngurusin rumput di kiri gitu loh. Ya udah, ibu cari. Oh bocor gimana? Kasih rusak katanya. Ya udah panggil tukang. Hitung-hitung, ini mesti ganti. Jadi BBM. Ibu saya bisa BBM. Bisa kasih icon lagi. Saya kasih icon, coba bisa kasih icon senyum apa segala macam itu. Dia bilang ini kayak mesti ganti. Ya kita tinggal bilang bayar kan. Nah listriknya konslet, mesti diganti. Nah saya inginnya di DKI itu diurus seperti itu. Kalau lihat aja jalan lubang gimana? Dia panggil pemborong, hitung berapa duit kerjain. Emangnya kepala dinas PU sama PU yang ngaduk-ngaduk semen? Enggak juga kan? Nah maksud saya ini SMP ya. Orang itu mesti seperti ibu-ibu gitu hatinya gitu loh. Lihat ini bocor, lihat anak gak ada makanan. Jadi kayak urus rumah. Ini mau kita coba di lurah camat, dan kita bersyukur, kita harap juga banyak ibu-ibu mau jadi lurah dan camat dalam seleksi-seleksi ke depan. Ya, termasuk di lingkungan bisa jadi RT RW. Kita juga akan membangun taman PKK terpadu. Kemarin akan selesai 6, di mana PAUD, Posyandu, dari pelatihan, nggak perlu lagi penyuluh KB, bikin aja di dinas di kelurahan ada pengurus penyuluh KB. Nggak mau lagi seperti itu. Kita mau berdasarkan wilayah. Jadi RT RW, masing-masing RT RW pun Bapak Ibu, ibu-ibu bisa jadi RT RW juga. Kita kalau nggak mau nonton, kita mau pecat aja di kasarnya. Ya bukan pecat lah, daripada dia PHP-in kita terus pemberi harapan palsu itu maksudnya. Nah kita kan kesel juga kan begitu kan. Kalau katanya apa tuh yang di TV tuh sakit hati di sini gitu. Ya kan? Ya kan di sini gitu kan. Kalau dikasih PHP kan capek ya, ibu-ibu lebih tahu. Nah, saya pikir hati ibu-ibu ini lebih peka. Nah, kita ingin siapa yang miskin, anak siapa yang nggak sekolah, siapa yang sakit. Nah, ini semua kita monitor. Karena hidup di Jakarta ini
kota begitu besar, banyak orang kelaparan, banyak orang kurang perhatian. Kemarin ada satu yayasan sangat menarik. Kemiskinan itu bukan disebabkan kekurangan sumber daya alam atau pengetahuan, tapi kekurangan kepedulian dan sharing itu ya keperhatian kita, kurang perhatian. Nah ini yang kita harapkan nanti RT RW, lurah, camat kita di DKI, seluruh pejabat staf di DKI haruslah orang-orang yang punya perhatian seperti seorang ibu. Jadi siapa yang nggak makan, kalau ini pasti diurusin semua. Saya sampai udah tua begini aja, ibu saya masih bisa sarapan pagi, jangan di mobil gitu ya. Saya nggak ada waktu. Terus masih tes, pembantu saya masaknya kurang pas. Karena ya kita dari lahir ikut makan mana enak gitu kan. Ya makannya pantesan kamu lebih kurus sekarang, makannya kurang enak. Ya masih diajarin ini. Istri saya juga diajarin masak, jadi saya ngajarin supaya selera seperti ini. Nah ini ibu, dia urusan rumah, dia datang sampai tanaman saya nggak berbunga pun, ibu saya bantu urusin. Saya tanam melati Holland, kok nggak berbunga-bunga, katanya kurang gede potnya, ganti pot. Saya suka bunga, karena suka di hutan gitu. Jadi ibu saya pintar, saya udah ketemu rumusnya. Apa mak? Saya bilang, saya kasih vitamin saya yang kadaluarsa. Ternyata berbunga loh, top loh. Berbunga terus, tes. Nah ibu saya suka tanaman. Nah saya suka anggrek, ibu saya suka anggrek. Nah anggrek saya kalau yang nggak berbunga lagi, ibu saya bilang, saya bawa pulang ke Belitung ya. Di Belitung lebih besar tangkainya. Nah maksud saya tuh, saya cerita seperti ini, saya ingin sekali bantuan ibu-ibu ini. Jakarta harus dikelola seperti itu hatinya. Ada tetangga kita rumahnya mau roboh, atau ada yang meninggal, ada yang menikah, ibu saya pasti kontak. Jangan lupa pergi ya. Walaupun kadang-kadang namanya juga orang tua kan. Saya pernah pergi ke kawinan salah, lucu nggak nih? Dan kebetulan dua-dua undang saya di gedung yang sama. Ya terus jemput, saya nggak ada undangan. Ternyata ibu saya itu cuma dengar, ada undangan dititip di rumah om tante ini. Nggak usah diantar lagi ya. Kamu datang ke sini, menikah di sini, nama ini. Kita mana ingat. Terus pergi salah hall. Terus dia tanya, kamu ketemu nggak tante ini, om ini? Nggak ada tuh, nggak ada yang kenal. Kok heran ya katanya. Terus dia cari tahu. Benar pada kamu datang kejadian, bisa kejadian, tapi minimal bisa salah kalau kita nggak punya pengetahuan. Nggak apa-apa, tapi yang paling penting itu apa? Kepedulian sebetulnya. Kalau ada kepedulian, salah karena teknis masih oke kita. Nah itu tuh tadi bisa dialog. Saya hanya buka saja. Ini kesetaraan gender ya. Saya nggak tahu setuju nggak jam kerja perempuan dikurangin, kata usulan berapa. Nah saya nggak tahu, semua masih nyaman kalau kurangin jam kerja. Asal gajinya sama, gajinya besar. Nah, saya tidak mempertentangkan itu, tapi saya pikir tidak adil juga. Nah yang kita tawarkan pada ibu-ibu adalah nanti kan kita lebih baik fungsional, PTSP. Nanti semua yang dikerjakan ada poinnya. Kita harapkan poin-poin itu kalau dilakukan dengan baik, kira-kira akan bawa pulang uang. Golongan terendah di DKI akan dapat 12 juta kira-kira. Tapi ada poin-poinnya. Jadi nanti di kelurahan dimanapun tidak ada lagi orang mengatakan ini bukan bagian saya. Jadi nanti kalau ibu bagian yang lain pun bantu jadi penyuluh KB dapat poin. Nanti lama-lama ketahuan ini siapa yang kerja banyak, siapa yang enggak. Yang kerja banyak akan dapat uang banyak. Nah, yang kami tawarkan apa? Ibu-ibu boleh milih. Saya udah bilang BKD nggak boleh tahan. Ibu-ibu boleh milih mau pindah kerja kemana. Boleh. Staf fungsional. Dan tidak boleh lagi dapat alasan atasannya tidak izinkan, nggak ada urusan. Nanti akan ketahuan siapa atasan mana yang kagak laku, kagak ada yang mau kerjain bantu dia. Ketahuan kan? Nggak dapat orang.
Nanti juga ketahuan ibu-ibu mana mau kerja di manapun kagak ada yang mau terima, cerewet. Kerja ketahuan juga. Jadi dua pihak ini akan saya kelihatan. Nah, untuk apa? Supaya ibu-ibu bisa kerja dekat rumah. Kan bisa saja ibu-ibu punya mertua atau ipar atau besan atau siapapun yang sakit, yang butuh dijenguk dekat, atau yang masih mau ngurus anaknya sekolah dekat sama sekolah, atau pengen di rumah terus karena suaminya suka makan di rumah, kalau nggak dia makan di rumah ibu yang lain. Bisa juga kejadian kan? Jadi sehingga akan memaksa ibu untuk kerja yang dekat rumah supaya waktunya lebih banyak, supaya bisa ikut pilates senam gitu kan, supaya lebih ya bisa ikut senam, bisa. Iya dong, jangan suaminya payah nih, udah payah gitu kan, nanti cari yang baru repot tuh. Ya, apa itu gigi, jadi ada waktu. Jadi kita pengen waktu ibu ini jadi lebih berkualitas, sehingga anak-anak pun punya waktu lebih baik. Ya, anak-anak bisa didorong kalau Islam ya mesti khatam lah, baca Al-Quran, mesti didorong. Kalau kan anak-anak nggak diawasi bisa nggak mandi, nggak lakuin apa-apa. Dia semakin banyak waktu ibu-ibu bisa dekat rumah, ini lebih baik. Jadi kita tidak ingin menghabiskan perjalanan yang panjang. Jadi ini yang kita mau coba tahun depan, karena semua sifatnya fungsional. Semua orang nggak ada yang idiot kok di kita, udah lulus pasti ngerti. Cuma pelayanan hati saja. Cuma ngurus orang apa yang susah? Yang susah kalau suruh racik obat, bukan apoteker racik obat ya saya nggak bisa. Jadi kalau cuma memperhatikan siapa yang nggak sekolah, siapa yang rumahnya mau rubuh, mana yang sampah berantakan, jalannya nggak benar, pencegahan penyakit di mana. Nah, baik kita kumpulkan di taman terpadu. Terus cari misalnya, ibu-ibu udah aktif di masyarakat. Wah, ini gang terlalu sempit, nggak ada mataharinya, nggak ada pohonnya. Ya cari siapa yang mau jual rumah di kampung itu. Kita beli, Pemda beli, bongkar jadi taman, tempat kumpul-kumpul. Atau dengar ada Bu Haja, Pak Haji yang punya kebun besar, tempat ada danau, mau diwarisin ke anak cucunya, mau dibeli dari pengembang, mau buat perumahan. Ibu-ibu kan dengar, langsung lapor pada kita aja yang beli. Kita beli tetap jadi taman, jadi kebun. Nah, sehingga Jakarta ini lama-lama benar-benar manusiawi, bukan hanya buat orang kaya. Nah, ibu-ibu juga bisa mengerti, ibu-ibu mana yang masaknya jago, bikin lempernya baik, bikin getuknya baik. Dia hanya butuh modal, jual nasi uduk. Lapor sama kita bantu, dia kasih menengani naik. Nanti jumlah-jumlah kuliner, PKL, ada taman, pasti orang datang. Nah, harapan saya itu seperti itu. Saya nggak tahu kalau bicara kesetaraan gender, saya kira sekarang kesetaraan gender udah setara banget deh. Laki bisa piara daun muda, ibu juga ada yang piara berondong kan. Itu udah setara. Jadi zaman ini udah zaman gendeng memang. Ya kan? Ada ibu-ibu yang namanya berondong gitu kan, ada yang om-om namanya daun muda, ya udah setara dong sekarang. Jadi kita udah susah. Tapi jangan bisik-bisik. Gimana cara ngatasi ini semua? Tapi maksud saya, kita mau bicara setara gender itu bagaimana ibu-ibu mempengaruhi bapak-bapak untuk lebih teliti, lebih punya hati gitu loh. Nah, saya beruntung dari kecil sama ibu dekat. Jika ibu saya sakit, saya nggak sekolah, saya tungguin. Nah, saya dekat. Makanya jadi saya bisa pikirkan orang lain itu, ibu saya kasih lihat. Lewat tetangga, mesti buka kaca mobil, angkat tangan, mesti nyapa orang. Jadi kalau kita makan, tamu datang kasih makan, anak-anak kampung diajak masuk ke rumah, dibeliin sepatu juga, kalau nggak ada baju beliin. Jadi ibu saya dari kecil kita lihat. Nah, tanaman ibu juga itu jangan dicontoh, dipinjam ibu PKK kalau ada pertandingan. Aku paling sebel itu sama sekarang. Makanya saya bilang sama istri saya tidak mau dengar lagi PKK minjem tanaman. Hanya untuk perlombaan yang bohong. Tidak mau perlombaan, lebih baik kita konsentrasi di kampung-kampung. Tidak ada anak yang cacat, tidak ada anak yang busung lapar, tidak ada yang tidak sekolah. Ya kita tuh persis ibu. Saya pengen waktu itu ibu ngurusin semua. Nah, jadi ini ibu harus seperti itu. Pikirkan semua, penuhin otak, perut, dan dompet.
Semua orang yang muda kita anggap seperti anak kita yang kecil, yang lebih muda seperti adik kita, yang sama seperti saudara kita, yang lebih tua seperti orang tua kita. Nah, dengan cara seperti pikiran seorang ibu seperti ini, maka kita yakin Jakarta akan sangat menyenangkan. Dan kita menggunakan dana kita untuk akan baik. Ya, saya kira itu mengucap syukur, saya buka ya. Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dialog interaktif etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah secara resmi dibuka. Baik hadirin yang kami hormati, demikian dengan cara pembukaan dan rangkaian acara selanjutnya. Marilah kita simak bersama dialog interaktif etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tema pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan masyarakat berbudaya. Dan pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator. Para pedagang di situ udah mulai pada gulung tikar. Karena sepi gitu. Iya, karena sudah mulai sepi. Di Ancol. Nah, kita lihatnya, kita nanti kan dia ada program, kita analisa nanti bisnisnya seperti apa, planning. Oh, nanti yang di pedagang di situ. Dia kan dia RUPS kan terbuka. Karena pemegang saham juga ada publik sekarang. Pak, yang soal perampokan itu kan belum ketahuan nih Pak, yang di taksi tadi di Bagasi. Itu taksi apa ya? Dia cuma putih. Nah, makanya taksi yang nggak jelas kali. Dia mengaku itu ekspres, tapi saat dikonfirmasi ke ekspres, Bukan, pasti ekspres kan. ekspres bilang enggak, itu bukan taksi kita. Makanya itu bisa pemalsuan dong, bisa lapor polisi. Makanya kadang-kadang juga taksi mesti lihat kalau yang nggak jelas kan, sekarang pesen taksi nih, kalau nggak jelas nggak usah. Dia pesen taksi dari mana? Dia harus lapor polisi kalau gitu. Kan sering, kalau warga kan sering melambai di jalan gitu Pak. Makanya lapor polisi. Sekarang taksi udah lebih pintar, kok orang pesan langsung kok. Siapa mau nunggu taksi itu lama? Ada tips nggak sih Pak untuk keamanan, apalagi wanita yang sering Makanya caranya pesan. Kamu harus pesan. Makanya kita mau dorong yang soal safety pin, soal apa, kita dorong itu. Kita baru pertengahan ini baru launching latih lurah camat untuk laporan seperti itu. Jadi nanti taksi pun kita udah minta dia lapor mana posisi taksi. Jadi kalau taksi yang gelap nggak ada GPS bisa ketahuan. Kita mau hidupkan seperti itu. Jadi kalau nanti orang mau pesen taksi, jangan lambai-lambai di jalan lagi. Semua harus pesan. Seperti itu. Ya. Pak Ahok, pendapat bilang katanya gubernur tandingan suruh Bapak berdebat katanya Pak. Gimana Pak? Nggak usah tanggapin lah. Pak hari ini Iya, jadi jam 10. Ya.